tinggi Kang Ujang. Baik, teman-teman, kita mulai saja ya. Mana? Mulai ya? Ya, baik. Terima kasih. Teman-teman, saya Ujang dari Laksana. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang identifikasi hazard dan penilaian identifikasi hazard, penilaian risiko dan manajemen risiko. Tema ini kita angkat kali ini karena memang kebetulan ada ini adanya SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19, terus kemudian kita juga akan memulai kembali kehidupan seperti sedia kala dengan beberapa adaptasinya, ada yang bilang juga new normal gitu ya. Nah, pada saat kita kembali ke kantor kita itu juga kantor kita harus kita siapkan keamanannya tidak berpenyakit bekerja. Nah, juga di tempat lain, misalnya diterapkan di sekolah bagi teman-teman yang memang berkecimpung di dunia teman-teman di dunia ini juga bisa diterapkan di pondok-pondok pesantren. Karena saya dengar juga di beberapa daerah sudah mulai kembali ke pondok sama saudara-saudara kita yang sedang nyantri gitu ya teman-teman. Nah, proses ini seperti sesuai dengan judulnya itu nanti akan ada 3 langkah. Yang pertama kita mengidentifikasi hazard, kemudian melakukan penilaian risikonya itu ada pada level apa, apakah ekstrim, apakah berbahaya atau sedang atau ringan. Itu nanti kita coba bahas, kita coba dengan mempraktekkannya nanti di tempat tingkat risiko si sesuatu itu ada di risiko mana. Terus kemudian kalau kita sudah bisa mengidentifikasi, kemudian juga kita bisa menilai, nah kemudian kita melakukan manajemen risiko untuk pengurangan risikonya. Baik, kita mulai di slide berikutnya. Ya, kita masuk ke identifikasi hazard. Ya, di slide berikutnya itu ada salah satu definisi. Ya, di slide berikutnya Mbak Putri itu salah satu definisi dari OSAS ya 18.001 terus tahun 2007. Hazard itu dinyatakan sebagai semua sumber. Jadi semua sumber, semua situasi ataupun semua aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja yang biasa disingkat dengan PAK atau PAK ya. Nah, contoh-contoh hazard yang ada itu diantaranya bisa menyebabkan ledakan, bisa menyebabkan kebakaran, terjatuh, sakit. Dalam hal ini kita akan sedikit lebih menekankan pada COVID-19 gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk hazard di dunia kebencanaan itu di slide berikutnya itu juga mempunyai definisi sendiri. Jadi ini bisa diterapkan juga di teman-teman yang berkecimpung di penanggulangan bencana. Itu di slide berikutnya Mbak Putri, itu suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Jadi kita bisa melihat bahwa hazard itu pada dasarnya adalah semua kejadian, semua peristiwa, semua situasi, ya, termasuk juga semua aktivitas yang kita lakukan itu yang bisa menyebabkan bencana, yang bisa menyebabkan cedera, yang bisa menyebabkan suatu penyakit, itu merupakan hazard. Jadi pada dasarnya hazard itu adalah sebuah fenomena alam yang ada di sekitar kita, yang bisa menyebabkan terjadinya sebuah atau beberapa insiden, banjir, kebocoran reaktor nuklir, kerusuhan, dan seterusnya. Nah, di slide berikutnya, hazard itu ada di sekitar kita, teman-teman. Jadi, jangan ada di sekitar kita.
listrik misalnya, itu ada di sekitar kita. Terus kemudian debu-debu itu juga hazard, itu ada di sekitar kita. Kemudian jasad remik atau jasad remik patogen, misalnya bakteri, virus, jamur, itu juga ada di sekitar kita. Semua yang itu bisa menyebabkan kecelakaan, bisa menyebabkan sakit, dan juga dalam skala besar itu bisa menyebabkan bencana. Nah, hazard ini ya, ada beberapa yang tidak bisa kita eliminasi atau tidak bisa kita hapuskan. Oleh karena itu harus dikontrol, harus dikelola, harus dikendalikan supaya tidak terjadi kecelakaan, penyebaran penyakit atau bencana. Ya, kalaupun memang harus terjadi, itu tidak terlalu berdampak besar dan tidak merugikan. Ya, misalnya kalaupun terjadi sudah kita kelola risiko kebakarannya nih, terus kemudian terjadi juga di kantor, gitu ya. Tapi dengan adanya upaya kita mengendalikan hazard ini, maka kebakarannya mungkin bisa kecil, bisa cepat dipadamkan, sehingga tidak mengganggu aktivitas kerja, tidak merugikan kerjaan kita, tidak merugikan perusahaan tempat kita bekerja. Itu. Jadi memang hazard ini harus kita kelola, harus kita kendalikan, dan harus dikontrol, teman-teman. Nah, ancaman itu dia mempunyai karakteristik hazard itu mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Itu ada di slide berikutnya, Mbak Fitri. Ya, itu ada beberapa pengaruh ya, baik itu hazard yang terkait dengan kebencanaan maupun dengan kantor, itu dia terkait dengan geografi atau letak kita berada, apakah kita saat ini berada di lapangan, berada di tambang, atau berada di suatu tempat yang daerahnya memang rentan kejadian bencana. Misalnya Indonesia di beberapa wilayah kan hampir semuanya itu dia memiliki risiko terjadinya gempa bumi misalnya gitu. Kalimantan sendiri pun sering beberapa kali itu mengalami gempa bumi, walaupun katanya itu daerah yang aman dari gempa bumi, tapi berdasarkan pengalaman saya dan juga beberapa saya melihat daftar kejadian juga itu dia tetap ada. Nah, terus kemudian dari faktor geologisnya, faktor bagaimana kondisi lingkungan, terus kemudian iklimnya, iklim kita kerja, kemudian juga suhu kita bekerja, misalnya pada saat kita bekerja di ruangan yang terlalu dingin, itu juga bisa menyebabkan penyakit akibat kerja, bisa juga menyebabkan kecelakaan. Demikian pula suhu yang terlalu panas, itu bisa menyebabkan kecelakaan, bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Itu. Misalnya kalau yang terlalu dingin bisa menyebabkan kita hipotermia gitu pada saat kita bekerja, atau pada saat panas kita bisa menderita shock panas gitu ya, atau terkena pajanan panas. Kemudian yang keempat, jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan ini juga sangat mempengaruhi karakteristik ancaman. Pekerjaan yang ada di lapangan dengan pekerjaan yang ada di kantor itu juga berbeda, ya. Pekerjaan dalam satu kantor itu juga berbeda-beda, ya. Divisi satu dengan divisi lainnya itu walaupun berada dalam satu kantor yang sama, itu juga karakteristik hazardnya berbeda. Nah, untuk teman-teman yang ada di wilayah bencana, ini jenis pekerjaan ini juga terkait dengan kondisi pada saat kita melakukan operasi tanggap darurat. Jadi apa yang kita pelajari di sini juga nanti bisa berguna pada saat kita bekerja di wilayah tanggap darurat. Misalnya pada saat terjadi banjir, pada saat terjadi gempa bumi, tanah longsor. Nah, ini juga mempengaruhi hazard yang ada di tempat pekerjaan kita. Ya, ini bisa mengancam kita. Misalnya pada saat kita bekerja di wilayah yang sedang terkena ancaman gempa bumi, misalnya baru saja terjadi gempa, terus kemudian ada gempa-gempa susulan, juga banyak bangunan yang runtuh, maka ancaman yang terjadi itu misalnya adalah tertimpa bangunan, terus kemudian juga adanya penyakit menular yang disebabkan oleh vektor maupun juga manusia antar manusia, gitu ya.
Nah, ini karakteristiknya sangat berbeda ya. Setiap hazard punya karakteristik. Nah, untuk itu kita memerlukan sebuah tindakan untuk mengidentifikasi hazard-hazard apa atau ancaman-ancaman apa yang ada di sekitar kita bekerja. Ya, itu ada di slide berikutnya. Yang perlu kita ingat itu adalah aktivitas kerja rutin maupun non rutin di tempat kerja itu bisa atau memiliki potensi terjadinya kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja. Makanya ini harus kita identifikasi nih, yang rutin maupun non rutin. Misalnya kalau yang rutin itu kan adanya pelayanan-pelayanan sehari-hari. Terus kalau non rutin misalnya kalau teman-teman di penanggulangan bencana ada operasi kemanusiaan. Terus kalau teman-teman di kantor misalnya ada tugas lapangan. Ya itu yang non rutin. Kalau yang rutin yang sehari-hari. Kemudian aktivitas semua pihak yang memasuki tempat kerja, termasuk kontraktor nantinya, pemasok, pengunjung dan tamu, itu juga kita identifikasi. Karena mereka itu bisa menjadi hazard, bisa juga menjadi objek dari hazard yang bisa menderita kecelakaan atau menderita penyakit akibat kerja. Ini juga kita. Terus kemudian budaya manusia itu misalnya penggunaan APD gitu ya. Ada beberapa komunitas yang memang itu sangat mengganggu sekali. Itu juga terkait budaya dan juga kebiasaan-kebiasaan menganggap remeh alat pelindung diri, menganggap remeh kejadian, dianggapnya kejadian itu biasa saja, itu sudah rutin terjadi, kejadian itu kecelakaan atau apa itu sudah merupakan takdir gitu ya. Nah ini terkait dengan budaya manusia. Padahal kecelakaan itu tidak semata-mata takdir, tetapi dia bisa kita kelola, bisa kita kendalikan sehingga kita bisa mendapatkan takdir yang lebih baik lagi. Kemudian kemampuan manusia juga harus kita lihat juga. Misalnya kita sudah menyiapkan sebuah upaya untuk mengurangi risiko, tetapi manusianya itu punya keterbatasan yang agak sulit. Nah, ini terkait dengan skill, juga terkait dengan memang alat itu baru atau tidak. Ya, kemudian faktor manusia lainnya yaitu diantaranya tadi skill juga mempengaruhi. Kemudian bahaya dari luar lingkungan tempat kerja itu juga mempengaruhi. Ya, ini dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Kemudian infrastrukturnya, peralatannya, perlengkapannya, bahannya itu juga bahan-bahannya, apakah
tren belakangan ini itu meningkat. Misalnya ada demam berdarah gitu ya. Nah, di biologi ini juga kita harus ingat ada carrier-nya. Ya, ada carrier, nyamuk, lalat misalnya, terus kemudian manusia itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir itu faktor psikologi. Ya, faktor psikologi salah satunya itu adalah kelelahan. Ya, contohnya itu adalah kelelahan. Kenapa? Karena itu tadi yang terkait dengan jadwal pekerjaan. Ya, terus kemudian kalau memang ada hubungan kurang harmonis terlihat, itu juga bisa kita masukkan ke dalam tabel bahaya ini. Nah ya teman-teman ya, ini contoh tabel yang sangat sederhana yang bisa teman-teman apakah risikonya tinggi, ekstrim, sedang, dan rendah. Gitu ya. Nah, ini kita sudah ke sesi identifikasi. Sekarang kita di materi selanjutnya itu adalah bagaimana kita melakukan analisa risiko di slide selanjutnya. Fikri. Nah ya, kita sekarang masuk ke analisa risiko. Apa sih analisa risiko? Apa sih kajian risiko? Nah, ini kita bisa lihat pada slide berikutnya. Kita tahu dulu, risiko itu kalau dari K3 itu adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila berkontak dengan satu bahaya ataupun terhadap kegagalan suatu fungsi. Misalnya, kita tahu kalau bahaya tadi sudah, terus kegagalan suatu fungsi. Misalnya, terjadinya kejadian rangkai karena memang itu saling terhubung. Misalnya adanya kesalahan, misalnya di awal itu adalah informasi, informasi informatika, terus kemudian menyebabkan teknologinya atau alatnya itu menjadi terganggu dan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan atau menyebabkan penyakit akibat kerja. Kemudian selanjutnya, kalau terkait dengan bencana, itu ada di slide berikutnya. Risiko itu kalau menurut dunia kebencanaan, ya, jadi risiko bencana itu merupakan potensi kerugian. Jadi ada kemiripan tadi itu, ada potensi kerugian yang ditimbulkan oleh akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit jiwa terancam, kemudian hilangnya rasa aman. Ini juga psikologis, mengungsi, ya ini juga bisa mempengaruhi psikologis dan juga bisa mempengaruhi kesehatan. Kemudian kerusakan atau kehilangan harta, ini juga ke psikologis bisa jadi. Kemudian gangguan kegiatan di masyarakat, ini juga psikologis. Nah ini definisi risiko ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi kita udah tahu sekarang risiko itu adalah potensi yang bisa menyebabkan kerugian. Baik itu kerugian kita sebagai individu maupun kerugian kantor sebagai orang, sebagai lembaga yang bekerja, yang ingin meraih sesuatu benefit gitu ya. Ternyata karena terjadi sesuatu itu bisa terganggu. Nah kita lihat slide berikutnya, penilaian risiko itu apa? Nah, penilaian risiko itu merupakan hasil kali antara nilai frekuensi. Jadi kita lihat nilai ini hanya matematisnya aja ya teman-teman. Jadi kita di materi selanjutnya ini kita tidak menghitung secara fungsional, tetapi kita menggunakan pendekatan matematis saja. Itu antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu risiko. Kita tadi sudah dapat risiko misalnya penyakit menular, misalnya COVID-19, misalnya kebakaran, dan seterusnya. Nah, itu kita lihat nilai frekuensinya dengan nilai keparahannya. Nantinya, pertemuan kedua ini itu menghasilkan tingkatan risiko tersebut. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, di slide ini kita ada tabel matrik namanya. Tabel matrik yang nantinya cara pengisian tabel matriknya itu nanti terpengaruh ya sesuai dengan apa yang sudah kita identifikasikan tadi di materi sebelumnya, yaitu pada saat kita melakukan identifikasi hazard. Nah, di tabel matrik ini itu ada kotak-kotak 5x5 ya, yang nantinya itu bisa membantu kita mengambil keputusan
apakah kejadian potensi tersebut, itu potensi risiko tersebut ekstrim, tinggi, sedang, atau rendah. Nah ini nanti akan ada indikatornya. Misalnya nilainya di situ ada nilai 1, 2, 3, 4, 5, itu nilai dari mana? Gitu ya. Misalnya di probabilitas waktu atau frekuensi, itu misalnya nomor 1 itu sangat jarang. Yang kedua itu jarang. Yang ketiga itu sedang kejadiannya. Ya, jadi levelnya level sedang. Ya, terus kemudian sering kejadiannya. Yang nomor 4. Yang nomor 5 itu sangat sering. Kalau kejadiannya sering sekali, ini nilainya 5 nih. Gitu ya. Itu salah satu parameternya tuh, sangat sering. Nah, bisa juga sangat sering itu nantinya adalah suatu kondisi yang kemungkinan bisa terjadi kapanpun tanpa kita ketahui. Misalnya kejadian bencana, ya gempa bumi. Nah itu kita bisa masuk di sini nih, gitu ya. Itu karena kan ingat K3 juga terkait dengan lingkungan, gempa misalnya, ya. Nah untuk tingkat keparahannya itu nomor 1 itu sangat ringan, yang kedua itu ringan, yang ketiga itu sedang, ya, yang keempat berat, dan yang kelima itu sangat berat. Nah, bagaimana kita nanti mengisinya? Nanti kita akan belajar setelah ini. Terus kemudian nanti hasilnya adalah kalau dia hijau atau rendah, maka perlu adanya aturan, adanya prosedur, perlu adanya rambu-rambu. Ya, terus kalau seandainya dia sedang, maka perlu ada tindakan langsung, misalnya ada perubahan, ada kewajiban gitu ya, ada pelarangan, nah itu di kuning. Terus kemudian kalau tinggi, ini perlu adanya perencanaan pengendalian, karena memang kalau tidak ada perencanaan pengendaliannya, itu bisa menyebabkan dia naik menjadi ekstrim gitu ya. Terus kemudian juga kalau yang ekstrim ini manajemen atas ini harus punya perhatian khusus gitu ya. Nah, sebelum kita belajar selanjutnya nih, karena nanti begini cara penghitungannya. Misalnya kejadian kebakaran. Kejadian kebakaran itu potensi frekuensinya atau kemungkinan waktu kejadiannya di kantor kita tuh berapa? Misalnya kejadiannya itu frekuensinya, probabilitasnya itu misalnya sering. Berarti dia 4, maka kita naik 4. Ya, 4. Terus kemudian tingkat keparahannya gimana? Kalau seandainya keparahannya berat, maka kita bergerak ke kanan, itu menjadi ke nilai 4. Akhirnya ketemulah dia di antara kolom keempat, ya, barisnya kedua. Nah, itu masuknya ke merah tuh, tinggi. Kita udah tahu tuh di situ, oh berarti dia tinggi, ya, yang ada di atas tuh, tinggi. Jadi ke atasnya itu probabilitas waktunya kita tadi 4, terus kemudian kita ke kanan, sehingga kita bisa ketemu, gitu ya. Nanti kita lihat lagi. Nah, di slide berikutnya itu ada beberapa contoh parameter, ya, parameter probabilitas kejadian atau kemungkinan waktu kejadian. Itu kalau yang sangat jarang, itu terjadinya 1 kali dalam masa lebih dari 1 tahun, ya. Itu parameter 1. Parameter 2-nya probabilitasnya 1 dari 1 juta jam kerja orang atau lebih. Itu kalau dia bisa kejadiannya itu dalam kurun waktu 1 juta jam kerja, jadi sangat jarang sekali nih masuknya ya. Itu di situ. Terus kemudian terjadi 1 kali dalam masa lebih dari 1 tahun, misalnya memang kebakaran itu kalau kejadiannya itu lebih dari 1 tahun gitu ya, ancamannya itu masuk di situ. Tapi kalau seandainya kebakarannya terjadi hampir setiap hari ancamannya, nah itu dia masuknya sangat sering. Untuk jarang, bila terjadi 1 kali dalam 1 tahun. Kalau parameter keduanya itu probabilitas 1 dari 1 juta jam kerja. Ya, kalau tadi yang sangat jarang itu lebih dari 1 juta, kalau ini 1 juta. Terus kemudian yang sedang bisa terjadi 1 kali dalam sebulan. Ya, probabilitasnya 1 dari 100.000 jam kerja. Kemudian yang sering itu bisa terjadi 1 kali dalam seminggu. Atau pakai parameter kedua. Jadi tinggal memilih nih teman-teman mau pakai parameter yang mana? Parameter 1 atau parameter 2, gitu ya. Yang contoh yang sangat sering
Jadi hampir setiap hari. Itu yang contoh parameter 1, contoh parameter 2-nya itu probabilitasnya 1 dari 100 jam kerja. Nah, contoh yang terjadi hampir setiap hari, misalnya bila kita mempunyai usaha atau kita bekerja di bidang dapur, memasak, gitu ya. Itu artinya kan, itu probabilitasnya itu terjadinya itu hampir setiap hari, hampir setiap saat ya, hampir setiap hari, karena berkecimpung dengan api, gitu ya. Nah itu maka dia nilainya masuk sangat sering. Nilainya berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia nilainya tadi itu 5. Nah kita udah dapat nih probabilitasnya 5. Gitu ya teman-teman. Jadi contoh yang sederhana itu misalnya kita bekerja di dapur, itu bekerja selalu dengan api. Nah untuk faktor kebakaran itu jadi semakin tinggi karena setiap hari, gitu ya. Nah kemudian di tabel berikutnya lagi itu ada tabel tingkat keparahan ya. Di slide berikutnya Fikri, itu ada tabel tingkat keparahan. Itu kalau yang sangat ringan itu tidak terdapat cedera ya, jadi tidak menyebabkan cedera. Misalnya pekerja itu bisa langsung kerja kembali, misalnya kepleset terus kemudian nggak jatuh gitu ya, itu sangat ringan. Total kerugiannya dari parameter 2 itu adalah kerugian kecelakaan kerja kurang dari 1 juta rupiah. Ini kayak kalau yang parameter 2 sudah bicara tentang kerugian dinominalkan. Ya, kalau contoh parameter 1 itu terkait dengan cedera, terkait dengan penyakitnya. Tuh. Nah, yang level 2 atau ringan itu parameter pertamanya itu adalah cedera ringan. Jadi mungkin hanya lecet-lecet, gitu ya, hanya benjol gitu ya. Terus tenaga kerjanya dapat langsung bekerja kembali. Itu parameter 1 ya. Parameter 2-nya dia kerugiannya itu antara 1 juta sampai dengan 1.500.000 ya. Terus kemudian yang sedang atau tingkat 3 itu dia perlu mendapatkan pertolongan pertama, perlu mendapatkan bantuan medis dasar ya, atau tindakan medis yang terus kemudian dia dalam jangka waktu 24 jam ini dia nggak hilang begitu aja, masih memiliki dampak. Misalnya di sini adalah perdarahan, luka yang menyebabkan dia tidak bisa bekerja dengan baik lagi dalam waktu 24 jam. Kalau para keduanya itu dia melihatnya kerugiannya ini bisa 1,5 juta sampai dengan 5 juta. Ya, jadi mama dia bilang, wah ini dengan adanya kecelakaan dia, maka saya bisa kehilangan pendapatan nih 1,5 juta dan bisa mengeluarkan biaya perawatan itu 1,5 juta, artinya udah 3 juta. Nah berarti dia masuknya di level sedang ini, gitu ya. Nah kemudian untuk level parah atau tingkat 4 itu dia memerlukan tindakan medis lanjut. Kalau tadi itu yang sedang hanya cukuplah P3K. Tapi kalau yang parah dia memerlukan tindakan medis lanjut, harus dirujuk ke rumah sakit. Bisa cacat sementara. Istilahnya cacat sementara ya, misalnya apa? Patah tulang. Ya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan fungsi. Jadi sebetulnya istilah yang cocok itu dia tidak bagian tubuhnya itu tidak bisa melaksanakan fungsi dengan baik sementara waktu gitu ya. Ya, tapi ini karena bahasa hukumnya masih cacat ya, di situ masih tertulis cacat. Ya, jam kerjanya itu bisa hilang 1 kali 24 jam. Kemudian kerugiannya itu 5 juta sampai dengan 10 juta. Jadi dihitung dari kerugian pendapatan dan juga kerugian biaya akibat kejadian tersebut. Jadi dari cederanya, dari alat yang rusak itu seperti ini. Seperti itu ya. Terus kemudian kalau untuk sangat parah itu bisa jadi gangguan fungsi permanen, tidak bisa menjalankan fungsi secara permanen. Misalnya lengannya itu buntung, atau lengannya itu masih utuh tapi memang dia sudah keras gitu ya, udah nggak bisa lagi untuk bertindak ya, dan jam hilangnya juga lebih dari 24 jam, total kerugiannya juga 10 juta. Nah ini teman-teman, coba sekarang teman-teman sambil kita kasih waktu beristirahat dan juga teman-teman bisa melakukan uji coba identifikasi sampai menuliskan tingkat keparahannya atau risikonya,
ya. Coba teman-teman melakukan tugas dulu di tempat masing-masing untuk nantinya kita lihat sama-sama, teman-teman itu nanti sudah bisa mengidentifikasi tingkat risikonya itu ekstrim, sedang, tinggi, sedang, atau rendah. Nah, sebelum teman-teman melakukan materi pelatihan tersebut, tugas tersebut, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan Kak Fikri untuk dipandu dulu untuk materi ini, ya, baru sampai tahap identifikasi sampai dengan tahap kita mengukur risiko. Ya, pertanyaannya baru kita batasi sampai di situ. Silakan Kak Fikri. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Di kolom chat atau enggak klik yang raise hand, biar nanti bisa langsung ditanyakan secara live aja ke Kang Ujangnya. Nah, mungkin sambil mikir-mikir nih apa yang mau ditanyakan, kita ada satu video dulu. Ya, Kang Ujang ya? Boleh, sambil mungkin Kang Ujangnya minum dulu, istirahat dulu sebentar ya, Kang ya? Ya, silakan ya. Setelah kita buka, nah ini. Baik, kalau tabelnya ya, mungkin dalam proses ini PDF dari presentasi ini bisa diproses Kak Fikri, terus kemudian dikirim ke peserta. Bisa nggak dalam waktu cepat nih? Oh, sebentar. Nah, jadi sehingga teman-teman bisa melihat atau di screenshot terus kemudian kirim ke WA sehingga bisa melihat mulai dari tabel matrik risiko, terus kemudian tabel probabilitas, dan juga tabel tingkat keparahannya. Oh, dari sini ya, Kang ya? Nah, ini kan tadi 1, 2, ya, nah, dari sini, ini, yang kedua, ini yang ketiga, ya. Oke, boleh. Ini saya kayaknya bisa deh, bisa ya? lebih cepat. Oke. Saya pamit minum dulu teman-teman. Siap, Kang. Nona pipi berkata, ku inginkan dirimu jadi intan bermata di hatiku. Tak perlu kau bicara, dewa-dewi asmara bersatu untuk kau dan aku. Janjiku kan setia. Ini materinya saya share WhatsApp aja. Oh, Kak Fikri bisa dari ini. Screenshotnya dari tabel yang ini, Kak Fikri. Dari tabel identifikasi risiko. Yang tabel bahaya di tempat kerja. Itu juga di screenshot yang di awal-awal tadi itu. Ada tabel bahaya di tempat kerja. Materinya saya kirim ke WhatsApp secara full aja, Kang ya? Lagi ada senja kecewa. Jika langit bernama kasih, rangka sejuta warna pelangi cinta bersama. Bila cakrawala kita jangan pedulikan apapun kata mereka. Ratakan bentang kau dan ku selamanya. Setia, senada dan seirama.
materinya udah saya kirimkan via WhatsApp yang dalam bentuk PDF. Mungkin bisa dicek kembali ya di WhatsApp-nya. Yang masih belum menerima bisa langsung di chat ke adminnya. Sambil menunggu lihat-lihat PDF-nya, nih saya ada satu cuplikan video tentang kegiatan Demon One yang baru-baru ini kita laksanakan, yaitu ada Mobile COVID Education namanya. Jadi di sini kita bergerilya ke berbagai daerah di Jabodetabek untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai COVID-19. Seluruh dunia kini berjuang mengatasi pandemi corona baru atau COVID-19. Data jumlah kasus positif corona di Indonesia gagal dilarang mengumpulkan banyak orang. 993 kasus di angka positif COVID-19 terus meningkat. Dari Disaster Management Institute of Indonesia Aksi Cepat Tanggap. Pada kali ini kita sedang melakukan atau ada kegiatan edukasi, yaitu program yang bernama Mobile COVID Education. Program ini ada beberapa poin. Yang pertama memang aktivitasnya ialah kita mengedukasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pandemi ini. Kemudian juga kita ada aktivitas membagikan masker kepada warga yang tidak menggunakan masker. Kemudian juga kita akan ada praktek seperti pola hidup bersih sehat, cara mencuci tangan yang baik dan benar. Oleh karena itu kita menyasar kepada warga masyarakat agar lebih aware terhadap pandemi ini. Itu saja, semoga harapannya pandemi ini turun secara jumlah di Jakarta dan di Indonesia. Saya sebagai Satuan Keamanan Pasar Tomang Barat. RW Robi dari Desa Tanjung Harang, RW 03. Alhamdulillah, dan terima kasih buat ACT. Berterima kasih juga kepada saudara tim dari Aksi Cepat Tanggap ini. Mudah-mudahan COVID-19 ini berlalu. Wabah COVID-19 akan segera berakhir. Jaga kesehatan untuk virus corona dan tetap di rumah saja di tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu dia tadi video tentang program MCE. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Kang Ujang. Kang Ujang, monitor Kang Ujang. Baik. Ya. Tadi untuk materinya sudah baik. saya kirimkan Gimana, ke teman-teman? para peserta ya, Kang ya? Iya. Baik, teman-teman, apakah sudah mencoba ini penugasan yang saya berikan atau ada pertanyaan? Silakan. Oke, ini ada Kak Vina Mardianti mau bertanya nih Kang, bisa langsung saja ya. Silakan Kak Vina. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Siang. Saya tentang tadi kan ada sumber-sumber hazard ya, ada 5 jenis dan salah satunya adalah aspek psikologis. Psikologis itu kan tadi contohnya salah satunya adalah kelelahan. Nah, yang saya ketahui
itu kelelahan juga salah satu semacam pemicu terjadinya stres pada pekerjaan seperti itu. Nah, bagaimana pendapat atau tanggapan dari Bapak sendiri terkait stres yang menjadi sumber hazard juga menurut saya ya, seperti itu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Jadi stres itu juga memang merupakan sebuah psikologis ya. Salah satu psikologis itu adalah stres itu sendiri. Nah, jadi dia juga bisa menyebabkan terjadinya ancaman-ancaman lebih lanjut ya. Jadi dia masuk ke dalam komponen nomor 5, betul sekali. Jadi dia stres itu merupakan salah satu pemicu. Nah, itu stres itu bisa mempengaruhi biologi, jadi imun kita menjadi rendah sehingga mudah sekali kita mendapatkan penyakit ya. Terus juga stres itu juga bisa mempengaruhi hasil kerja kita sehingga bisa menyebabkan hazard-hazard kimiawi, hazard-hazard fisik dan juga ergonomi itu juga terganggu. Pada saat ergonomi aja kan mungkin saja orang yang sedang dalam kondisi dapat stres gitu ya, itu dia posisi kerjanya, alat kerjanya itu sangat membahayakan sehingga bisa menyebabkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja juga. Walaupun kita tahu stres itu merupakan sebuah reaksi normal pada manusia gitu ya. Jadi stres sebetulnya, tetapi dia adalah situasi yang normal pada manusia. Nah, kenapa? Karena pada saat ada kejadian-kejadian itu yang dapat menyebabkan kita stres dan dapat menyebabkan kita lebih aware dan juga kita dapat menyebabkan kita menjadi lebih tangguh. Misalnya hal yang normal itu kan merupakan sesuatu yang wajar ya bila kita misalnya kehilangan handphone, terus kemudian di dalam handphone ini ada nomor-nomor telepon kita yang perlu kita hubungi, terus kemudian sekarang itu kan kantor kita itu kan handphone. Nah, itu merupakan suatu reaksi normal. Reaksi tidak normalnya adalah bila stres itu berkepanjangan. Stres itu berkepanjangan, stres itu mengganggu kehidupan kita. Ada yang bilang waktu stres yang normal itu tuh kurang dari 7 hari. Jadi pada saat hari pertama, 2, 3 itu dia masih terganggu kondisi stres itu masih sesuatu yang wajar, tapi kalau dia sudah lebih dari seminggu itu udah mulai menjadi gangguan gitu ya. Nah, dalam rentang waktu 7 hari ini yang harus kita ada intervensi sehingga stres ini tidak menjadi reaksi yang lebih parah, misalnya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder gitu ya. Nah, ini tentang stres. Baik. Ada lagi teman-teman yang lain? Silakan. Kang Jin, ada lagi nih dari Kak Jauhari Arifin. Nah. Silakan Kak Jauhari. Bisa langsung ditanyakan aja ke Kang Ujangnya. Selamat siang, Kang Ujang. Selamat siang, Jari. Kita dulu pernah ketemu di BNPB dulu, saya bikin rencon sama Bu Tanti. Oh iya. Enggak, ini nanya tentang hazard ya, hazard di kantor ya. Kan kalau misalkan seperti saya tuh kantor, ya kalau di kantor tuh umumnya di konsultan tuh ya kalau hanya di hazardnya yang biasa, ringan kayak misalkan listrik, kelelahan. Nah, tapi kan kalau ada kasus kayak misalkan tempo hari pada saat kita bikin rencon gitu ya, harus survei ke daerah, itu kan juga ada hazard ya jadinya. Karena itu gimana ya, memetakan seperti itu kan jadi aspek apa yang ditemui di lapangan masih belum terlihat, kemudian mungkin hazardnya di lapangan juga seperti apa juga masih. Nah, itu gimana kira-kira ya mitigasi atau untuk menangani gimana ya? Saya juga pernah melaksanakan rencana kontingensi itu di daerah yang sangat terpencil.
waktu itu di Luwu Utara, itu juga dalam jangka waktu yang panjang, karena saya dapat tugas penyusunan rencana kontingensi itu 7 bulan, ya. Terus kemudian juga kita kan tidak tahu kondisi di sana itu seperti apa. Luwu Utara itu adalah suatu daerah di daerah Sulawesi Selatan. Kalau dari Makassar aja harus ada perjalanan darat 12 jam, kalau pakai pesawat itu pesawatnya kecil. Nah, ini pentingnya teman-teman pada saat mau tugas ke lapangan, itu melakukan kajian ini dulu, kajian sekunder tentang lokasi yang sedang kita akan kunjungi. Misalnya kita googling, ya kita googling tentang kondisi daerah tersebut, dari aspek perjalanannya, terus juga dari aspek-aspek kriminalitas di sana juga seperti apa, terus kemudian juga aspek-aspek penyakit tadi udah ya. Nah nanti kita jadi bisa tahu bahwa suhu, iklim, ya, dan juga musim. Ini juga harus kita daerahnya panas. Terus kemudian kita harus ke lapangan. Nah ini terkait dengan, kalau dalam 5 hazard tadi itu, maka dia terkait dengan fisik. Di situ ada radiasi tuh. Ada yang bisa menyebabkan kita nanti kelelahan akibat pekerjaan, terus kemudian dehidrasi. Terus jadi sehingga nanti kita akan menemukan pengendaliannya, ya. Terus kemudian misalnya penyakit, di suatu daerah itu saat itu sedang terjadi wabah, misalnya demam berdarah, cikungunya, terus kemudian atau diare gitu ya. Nah ini juga kita cari. Jadi tidak ada salahnya sebelum kita, malah saya sarankan sebelum kita ke suatu daerah tersebut, kita pelajari dulu daerahnya. Kita punya catatan di situ. Kita bisa googling, bisa tanya ke teman yang ada di sana, sehingga kita bisa melakukan identifikasi ancaman apa saja yang ada di sana. Kalau untuk ancaman bencana, kita bisa menggunakan Inaris kan, kita bisa menggunakan Inaris. Nah dari situ kita bisa melakukan identifikasi bahayanya. Terus kemudian juga kita cari informasi lagi, itu tingkat keparahannya seperti apa. Akhirnya kita bisa tahu nanti risikonya apa, dan juga nanti kita tahu pemecahannya di sesi berikutnya. Itu Bang Johari mungkin bisa sedikit membantu. Baik. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi tadi, ada satu lagi tuh sepertinya. Ya, ada satu lagi ini, silakan Mbak. Halo ya. Halo Kang Ujang. Halo. Kang Ujang. Apa kabar? Alhamdulillah. Masih ingat ya? Iya. Ada penyelundup satu nih di belakang. Kalau materi hazard ini kondisinya di kantor kita kan baru pindah nih, kantor baru, mungkin sekitar 2 bulan ya, 2 bulan. Nah, kalau tadi saya lihat sedikit soal apa tadi ya, identifikasi hazard ya di lingkungan di tempat kerja. Nah itu sebenarnya ada rentang waktu tertentu nggak sih, ibaratnya kita sudah bisa memetakan, atau dari awal bisa nggak kita memetakan potensi atau mengidentifikasi hazard ini di lingkungan kerja, atau misalnya nunggu 1 tahun dulu di tempat itu baru kita bisa identifikasi gitu, atau dari awal bisa, gitu aja. Oke, baik. Ini mirip sama pertanyaan tadi Bang Johan tadi. Jadi memang yang namanya identifikasi suatu lingkungan kerja itu seharusnya dilakukan sebelum, ya. Jadi bisa dilakukan sebelum ini lebih baik nih. Jadi pada sekarang nih kalau sudah terlanjur kita tinggal, terus kemudian katanya belum tahu, nah itu kita bisa melakukan identifikasi itu dari kesejarahan, terus dari lingkungan, itu juga kita lihat misalnya di situ sedang ada penyakit apa, terus kemudian penyakit musimannya, ya, terus kemudian suhunya juga kan bisa langsung kita identifikasi, lingkungan aspek-aspek dari ergonomi itu kita lihat dari mejanya, meja kerja, kursi, terus kemudian alat-alat untuk bekerja, itu bisa kita lakukan, tidak harus menunggu sekian waktu gitu ya. Jadi idealnya itu sebelum kita melakukan pekerjaan saja, itu kita sudah bisa melakukan identifikasi tentang hazard ini dan juga risikonya, tingkatan risikonya, dan juga nanti kita berbicara tentang pengendaliannya. Jadi
sebaiknya memang sebelum kita sampai di situ, terus kalau seandainya sudah ada sekarang di kantor yang baru, maka itu bisa kita lakukan sekarang juga. Jadi tidak harus menunggu waktu itu lewat, gitu ya. Itu berarti sudah bisa dibikin tingkat-tingkatnya gitu ya, tingkat keparahannya atau bagaimana? Itu dari awal. Dari awal itu bisa kita langsung lakukan kan. Kita ini adalah prediksi kan, prediksi kita terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Nah itu kalau nanti pada saat pelaksanaannya ada deviasi, itu nggak masalah. Yang penting kita sudah punya bahannya, gitu ya. Kalau seandainya ada deviasi, maka kita sudah mudah untuk melakukan perbaikan, evaluasi untuk tindakan-tindakan kita. Gitu. Siap, Kang Ujang. Terima kasih. Baik, tapi kayaknya kita harus lanjut dulu, ya. Teman-teman sudah mencoba membuat penugasan dari saya atau masih harus ada ini lagi, apa namanya, pemantik lain? Baik, teman-teman mungkin yang udah siap nih, ada yang udah siap belum ini untuk? Udah siap ya? Oke, coba kita lihat, kita presentasikan. Coba yang udah. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Yang udah siap mungkin bisa langsung raise hand atau langsung ngomong aja ya. Kan walaupun kita latihannya webinar, hasil akhirnya kita juga harus ada perubahan atau peningkatan pengetahuan dan keterampilan kan. Nah, jadi lebih baik kita materinya ada sedikit penugasan, kita lihat hasil kerjanya. Silakan kalau ada yang sudah mencoba, bahan juga tadi sudah dikirimkan. Mungkin Mas Cecep udah siap belum? Mas Denny Erwin, Mbak Eno, Mbak Vina, Mbak Fitriawati, Mas Jauhari, Mas Kendi. Ini saya absen semua ini jadinya nih, Kang Ujang. Sepertinya masih pada belum selesai nih Kang Ujang nih, kayaknya masih harus dengerin pemantik-pemantik lain ini. Oke, baik. Kalau memang masih mau dengan pemantik, nggak masalah. Ya, kita tadi sudah masuk ke tabel matriks risiko K3 ya. Coba Kak Fitri dimasuk. Nah, ini contoh pemantik lain yang saya coba berikan. Misalnya, pada saat kita melakukan identifikasi, itu ada contohnya di sini misalnya ada kebakaran, ada COVID-19, ada kelelahan, ada sengatan listrik, ada nyeri pinggang atau low back pain. Nah, kita lihat dulu di kebakaran. Misalnya di kebakaran itu kejadiannya itu di situ kita lihat jarang, ya, jarang. Probabilitasnya jarang, itu artinya kalau jarang itu adalah bisa terjadi dalam satu kali setahun. Jadi memang jarang nih setahun sekali gitu ya. Ya dalam kondisi tahun yang akan datang itu baru kejadian kebakaran atau itu ya salah satu pertimbangannya. Kemudian kita lihat itu tingkat keparahannya itu ternyata 5 tingkat keparahannya. Kenapa kita bisa nilai 5? Misalnya kita lihat di situ tingkat keparahannya itu total kerugian kalau terjadi kecelakaan itu lebih dari 10 juta. Nah, maka kita tulis itu di situ 5. Ya. Jadi kebakaran itu sangat jarang, bukan sangat jarang, jarang. Terus kemudian tingkat keparahannya itu sangat parah, kita kasih nilai 5. Jarang itu kita kasih nilai 2. Itu aja dulu. Terus kemudian kita berangkat ke hazard selanjutnya. Di hazard selanjutnya kita bicara tentang COVID-19. COVID-19 untuk probabilitas waktu atau probabilitas kejadiannya itu kemungkinan kan sangat tinggi sekali nih. Jadi terjadi hampir setiap hari. Kita pakai parameter yang satu, ya, hampir terjadi setiap hari. Nah itu berarti kita dapat nilai 5. Nah kita tuliskan tuh 5 di situ. Kemudian setelah kita dapat probabilitas, itu tingkat keparahannya gimana? Nah sekarang kan tingkat keparahannya untuk case fatality rate di COVID-19 aja masih kisaran 6-8% kan.
Itu aja kita udah bisa lihat kesimpulan ini tinggi. COVID itu juga sangat tinggi. Seperti kemarin itu di atas 1.000. Ya, itu baru bicara nasional, belum kita bicara ke masing-masing daerah. Terus kemudian ternyata dia memiliki dampak yang berkepanjangan terhadap sistem pernafasan. Nah, itu artinya tingkat keparahannya nih sangat parah nih, gitu ya. Kita nilai ini sangat parah. Ini kita kasih nilai. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke nilai-nilai selanjutnya, nilai-nilai ini merupakan hak prerogatif orang yang melakukan analisa risiko, teman-teman. Jadi hak prerogatif. Jadi kita tidak bisa menganggap orang yang sudah melakukan itu salah atau benar, ya, sebelum kita tahu apa dasarnya dia melakukan penilaian sehingga keluarlah angka 5 dan 5 ini. Ya, jadi itu merupakan subjektivitas dari orang yang melakukan analisa risiko. Jadi tergantung dari orang dan tim yang melakukan. Jadi di sini teman-teman tidak perlu khawatir nanti akan salah atau tidak, tetapi itu merupakan sebuah hasil kerja dari teman-teman saat itu. Itu ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi nilainya tuh kok bisa 5? Ya itu tadi kita hanya melihat dari contoh parameter yang ada. Dan juga kita melihat kondisi di lapangan seperti apa sehingga kita bisa dapat nilai sangat parah, parah, sedang, ringan, atau sangat ringan. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi misalnya kelelahan. Kelelahan ini psikologis lah yang kita ambil contohnya ya. Walaupun kelelahan juga bisa sifatnya fisik, tapi lebih cenderung psikologis. Misalnya dia punya tingkat kejadian itu sering. Kenapa? Karena dia seminggu saja itu bisa menyebabkan kelelahan. Terus kemudian kalau kita lihat probabilitas parameter yang ketiga itu juga masuk misalnya ke unsurnya. Nah, maka kita tulis di situ nilainya 4. Kemudian kita lihat tingkat keparahannya. Tingkat keparahannya itu yang mana? Misalnya dia cukup mendapatkan konseling awal atau psychological first aid itu tanpa harus dia kehilangan jam kerja. Jadi setelah dia melakukan konseling, mendapatkan psychological first aid atau bantuan awal psikologis, dia sudah bisa bekerja lagi walaupun sebetulnya belum pulih, tetapi dia bisa bekerja sehingga dia nanti ketemu lagi pada sesi berikutnya itu kita kasih nilai. Misalnya nilainya itu 3. Maka kita udah dapat nih nilainya probabilitas 4, tingkat keparahannya 3. Nah, kemudian kita lihat lagi, oh ternyata kenapa setiap hari? Karena orang tersebut misalnya berkecimpung di elektronik, gitu ya. Nah, itu sangat mudah sekali. Nah, nilainya 5, sangat sangat sering. Terus kemudian kita lihat tingkat keparahannya. Oh, tingkat keparahannya dia memerlukan tindakan lanjutan, tetapi tidak menyebabkan cacat permanen. Ya, nilainya menjadi 4 kita berikan di situ. Terus kemudian nyeri pinggang. Nyeri pinggang itu mungkin kejadiannya itu sering karena posisi kalau dia sudah sering duduknya yang salah itu menyebabkan atau dirinya yang salah bisa menyebabkan nyeri pinggang. Maka dia masuk nilainya 4. Tingkat keparahannya kita lihat lagi di situ di parameter-parameter itu. Saya pakai parameter 1 nih. Ternyata dia memerlukan tindakan medis lanjut. Dia harus ada pengobatan, pemberian obat-obatan, terus kemudian juga dia harus ada terapi fisik. Kita kasihlah dia nilai 4. Kenapa 4? Karena dia belum menyebabkan adanya cacat permanen sehingga menyebabkan misalnya bongkok, terus kemudian rasa nyeri yang berkepanjangan. Nah, di sini kita berarti sudah punya nilai. Sudah pindah nilai. Nah, sekarang tinggal kita memasukkan nilai tersebut ke dalam matrik risikonya. Ya, sekarang kita lihat ya matrik risikonya untuk kalau kita sudah dapat di kelima tersebut, kita lihat ke slide berikutnya, Pak Fikri. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam matrik ini. Misalnya gini, yang kebakaran tadi. Kebakaran itu kan tingkat probabilitasnya 2. Berarti kita naik ke atas nih, 2. Tak ke kotak
nomor 2. Kemudian ternyata risikonya atau bukan risiko, bukan risiko, tapi tingkat keparahannya dia itu 5, maka kita bergerak ke kanan 5 kotak. Ya, bergerak ke kanan 5 kotak sehingga kita bisa mendapatkan dia warnanya merah. Tuliskan di matrik tersebut kebakaran. Dari situ kita bisa tahu dia masuknya ke kategori merah atau kategori tinggi, ya. Kategorinya ternyata dia tinggi. Terus kemudian kita lihat lagi matrik risiko K3 yang COVID-19. COVID-19 itu ternyata probabilitas waktunya 5 nilainya. Maka kita naik 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita ketemu di ujung sebelah kiri itu kotak 5, maka kita lihat lagi tingkat keparahannya berapa. Tingkat keparahannya 5, maka kita bergerak ke kotak sebelah kanan yang nomor 5, di kolom nomor 5. Maka disitulah posisi COVID-19. Kita tuliskan COVID-19 di situ. Maka kita bisa lihat dia masuk ke warna ungu. Ya, warna ungu itu artinya ekstrim. Nah, kemudian kita lihat lagi ke kelelahan. Kelelahan itu kita lihat kategorinya untuk probabilitas waktunya 4. Berarti kita naik ke 4. Naik ke atas ke 4 nih, ke atas ke 4. Terus kemudian kita ke kanan. 3. Berarti kita ke kotaknya 3. Ya, maka kita dapat di situ masih merah. Kita tulislah kelelahan di situ. Kita dapat merah. Gitu cara kita mengisinya. Kemudian sengatan listrik begitu juga. Sengatan listrik kita lihat 5 dia karena bisa terjadi setiap hari. Terus kemudian tingkat keparahannya 4, maka kita bergerak ke 4. Ternyata dia ada posisinya di situ. Wah, ungu nih. Gitu kan ya, ungu nih. Berarti dia ekstrim, ya. Terus kemudian yang terakhir yang low back pain kita lihat. Yang low back pain berapa nih? 4 probabilitasnya. Kita naik 4, terus kemudian tingkat keparahannya 4. Kita bergerak lagi ke kanan 4, maka kita ketemu merah dia ternyata. Nah, ada kotak kecil di bawah itu sebagai pemandu kita. Ingat kan? Sebagai pemandu kita yang kotak kecil yang warna-warni di bawah itu ternyata kalau dia warnanya ekstrim, warnanya ungu, maka ini harus ada perhatian dari manajemen atas dan harus dilakukan tindakan dengan serius. Gitu ya, ini harus nih, karena ini bisa menyebabkan risiko tinggi terhadap karyawan yang ada di kita. Terus kemudian juga yang berwarna merah itu artinya perlu perencanaan pengendalian. Nah, itu teman-teman contoh dari cara kita bekerja untuk menentukan kita ini berada di posisi mana ya si hazard-hazardnya itu. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman dan teman-teman bisa melakukan praktek? Silakan. Ya, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, misalnya masih bingung atau masih gimana sih Kang cara bikinnya, itu bisa langsung ditanyakan aja teman-teman ya. Bandung. Ya Kang Sisip, kabar? Alhamdulillah. Ketemu lagi kita. Agak pilek Kang Ujang, jadi agak khawatir lagi sampaikan diri. Harus ini meningkatkan imun. Betul. Vitamin, sayuran, buahan. Ya. Ujang, terima kasih nih tabel kita. Ini hampir dengan matrik metode USG. Jadi saya lagi coba, tapi saya besarkan kembali ini melalui ke tingkat kebakaran, ke tingkat kelurahan. Tapi ya alhamdulillah dapat terinspirasi dan saya buat sebenarnya saya nanti perlu arahannya seperti ekstrim itu manajemennya seperti apa. Soalnya saya coba bikin yang seperti ini. Jadi saya coba tingkatkan ini ke tingkat kelurahan, di mana ada beberapa kejadian di
Iya, baik, makasih. Ada lagi yang lain, silakan. Itu tadi dari Mas Miko yang ditarik ke sanaan, terus kemudian Ya, Kang Ujang, ini ada dari Mas Jauhari. Mas Jauhari, saya persilakan ya. Iya, sepertinya udah belum ada pertanyaan lagi nih, Kang. Jadi bisa lanjut dulu aja materinya, ntar mungkin kalau ada yang mau ditanya, disimpan dulu, ntar di akhir baru kita tanyain lagi. Suaranya